wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Fitrisari, host dari Dapur Bang Duta. Nah, kali ini kita akan membahas terkait kasus viral yang ada di Lampung Timur, yaitu kasus dugaan pengerobohan papan bunga oleh Ketua Umum PPWI Wilson Lelengke. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yaitu Bang Nurullah RS. Beliau adalah pimpinan redaksi media Duta Lampung dan Pena Berlian. Nah, nanti di dalam bincang-bincang kita akan membahas terkait pernyataan atau statement dari saksi ahli Edi Rifai. Beliau adalah dosen Unila, yang mana beliau berstatement semua orang yang bukan anggota PWI dan terdaftar Dewan Pers bukan wartawan. Nah, ini artinya agak mengejutkan dunia pers. Banyak wartawan yang sedikit kesinggung ya Bang dengan statement itu. Nah, langsung saja kita minta pendapat dari Bapak Nurullah. Nah, sebelumnya apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini agak ada sedikit kasus ya Bang? Iya. Terkait ini. Nah, menurut Abang sendiri nih, bagaimana Bang dengan statement yang dikeluarkan oleh Bapak Rifai? Oke, terima kasih Mbak Cindy. Di sini waktunya yang sudah diberikan kepada saya, yaitu di acara tayangan Dapur Bang Duta yang akan disiarkan, yaitu di channel Duta News TV ya. Berkaitan dengan materinya, pernyataan atau statement dari saksi ahli kasus perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Ketua PPWI, yaitu Bapak Wilson Lelengke, SPD, MSc, MA. Beliau ini, Bapak Lelengke ini, Mbak Cindy, ini adalah senior saya. Beliau ini adalah tokoh pers yang luar biasa. Mungkin karena Allah lagi menguji beliau ya, lagi dapat cobaan. Semoga kita doakan Bapak Lelengke, beliau bisa tabah menerima cobaan tersebut. Namanya manusia ya Mas. Ya. Jadi ada positif, ada plus dan minusnya. Karena manusia itu tidak terlepas dari kekurangan ketimbang kelebihannya. Jadi kembali kepada masalah kasus pernyataan, yaitu saksi ahli dalam persidangan perkara Bapak Lelengke ini ya, Ketua PPWI. Di sini kalau nggak salah sudah masuk di persidangan ke-7 Bapak Lelengke ini. Kemarin masuk persidangan ke-7 pada hari Senin tanggal 6 bulan 6 tahun 2022. Saya juga sempat baca-baca dari beberapa sumber berita ya yang sudah beredar tentang statement itu, bahwa Bapak Edi Rifai ini, padahal beliau juga senior saya. Bapak Edi Rifai ini mantan yaitu pengurus PWI Lampung. Namun saya sendiri dalam menyikapi di sini, saya tidak mau melebar ya, karena di sini saya hanya ingin mengomentarin aja, yaitu pernyataan Bapak Edi Rifai yang dianggap di sini agak sedikit janggal kalau menurut saya, apalagi beliau dosen Unila, seorang tokoh pers yang seharusnya Bapak Edi Rifai segala sesuatu yang diungkapkan, yang diucapkan itu, apalagi sebagai saksi ahli, artinya harus berdasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini karena perkaranya adalah termasuk pidana kepada salah satu tokoh pers, yaitu Bapak Lelengke, yaitu seharusnya dia berhati-hati dalam mengungkapkan suatu perkara yang apalagi menyangkut masalah undang-undang. Saya juga yaitu melansir dari sumber berita jurnalinakor ya .com, itu memang betul Pak Cindy. Di sana ada tertulis, yang ditulis pernyataan dari Pak Edi Rifai
bagi semua orang yang bukan dianggap anggota PWI dan terverifikasi oleh Dewan Pers dianggap bukan wartawan dan tidak boleh menggunakan undang-undang pers. Ini agak lucu kalau menurut saya. Mau ketawa tapi saya takut dosa lah. Karena saya junior ya, nanti dikira gak sopan kepada senior-senior kita. Namun dalam hal ini saya kebetulan juga saya menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Republik Reformasi Indonesia KWRI Lampung Tengah. Juga saya pemilik media. Nah, kalau sudah pernyataan Pak Edi Rifai seperti ini, saya nggak bisa ngomong lagi. Mungkin di dunia ini kayaknya cuman, maaf ya, kepada rekan-rekan saya tidak membahas mau melebar kepada PWI, Dewan Pers. Tapi dalam hal ini konteksnya saya hanya ingin menyikapi pernyataan pada Pak Edi Rifai. Karena pada Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999 itu Mbak Cindy, itu jelas pada nomor 7 tentang kebebasan pers. Artinya pada undang-undang tersebut tentang pers ya, nomor 7, kebebasan pers itu dijamin. Kebebasan wartawan itu memilih organisasi wartawan. Jadi pers itu bebas untuk memilih organisasi wartawan. Organisasi wartawan itu apa sih? Nah, sejak era reformasi jadi diubah undang-undang baru ya, Undang-Undang nomor 40 1999 ini, bahwa undang-undang menjamin kepada wartawan untuk memilih, yaitu diantaranya yaitu organisasi profesi. Jadi nggak bisa diintervensi. Ini kata undang-undang Mas, ini bukan kata saya. Artinya ketika Bapak Rifai, Edi Rifai ini menyatakan yang bukan tanda kutip anggota PWI bukan wartawan. Nah ini saya di sini saya berpikir keras. Dasar hukumnya Pak Rifai ini, Pak Edi ini di mana gitu? Apa berdasarkan kebijakan? Apa karena dia saksi ahli? Nah ini patut dipertanyakan ini. Karena jelas undang-undang itu wartawan itu bebas nggak sih memilih organisasi pers itu. Makanya sekarang ini di Indonesia ini bermuncullah yang namanya organisasi-organisasi profesi. Di mata hukum itu sah semua, karena mereka juga mendirikan organisasi pers itu juga berdasarkan undang-undang, bukan kebijakan, bukan aturan. Nah saya sekarang balik tanya dengan Mbak Cindy, kira-kira lebih tinggi mana undang-undang dengan kebijakan? Coba Mbak Cindy. Undang-undang. Nah, undang-undang ya. Jadi kalau jawabannya lebih tinggi undang-undang kata Mbak Cindy, sementara undang-undang pokok pers ini juga mengacu dasarnya ya kepada undang-undang 45 gitu loh. Gitu. Lahirnya undang-undang nomor 40 tahun 1999 undang-undang pokok pers ini juga berdasarkan ya undang-undang 45. Jadi ketika undang-undang pokok pers ini, undang-undang pers ini tidak berlaku, ya artinya undang-undang 45 juga nggak berlaku dong. Kan gitu secara orang bodoh kayak saya lah. Saya ini junior, mohon maaf ini senior-senior saya yang ada di Lampung khususnya di Indonesia ya umumnya ya. Artinya ketika pembahasan di dapur Bang Duta ini nanti ada kurang pas, mohon dikoreksi sesuai dengan undang-undang kode etik juga seperti itu. Jadi kembali lagi kepada pernyataan Pak Edi Rifai. Seharusnya dia sebagai saksi ahli dalam perkara beliau Bapak Lilengke ini, dia jangan melebar, gitu. Artinya di sini mentang-mentang apa kalau bahasa Jawa, apa karena dia dulu mantan anggota PWI sehingga dia melakukan statement-statement yang saya anggap tendensius gitu, yang artinya berpihak terhadap satu kelompok atau pribadi dia gitu. Artinya saya sebagai insan pers juga pemilik media di sini
mohon kepada Bapak aparat penegak hukum, terus khususon dari Bapak Edi siapa? Rifai ya, mohon diralat dengan kalimat itu. Karena Undang-Undang Pokok PES itu adalah sangat istimewa, Mbak Cindy. Dibuat oleh negara, Undang-Undang Pokok PES itu sangat istimewa. Kenapa saya bilang Undang-Undang Pokok PES itu istimewa? Karena Undang-Undang Pokok PES itu adalah salah satu, yaitu Undang-Undang Lex Specialis. Artinya Undang-Undang Pokok PES itu suatu undang-undang yang dibuat khusus untuk wartawan. Makanya dibilang Lex Specialis. Ada beberapa undang-undang Lex Specialis itu, Mbak Cindy. Ada undang-undang masalah perlindungan anak ya, terus undang-undang narkoba, itu Lex Specialis. Jadi kalau ancamannya juga berat kalau berkaitan dengan undang-undang Lex Specialis. Jadi kembali lagi dari pokok pembahasan masalah sidang perkara Bapak Lelengke. Saya juga menyikapi masalah perkara Bapak Lelengke. Kalau menurut saya tidak membela, saya tetap sebagai warga negara yang baik ya, patuh tunduk terhadap aturan yang berlaku. Dalam hal ini, perkara ini yang masih ditangani oleh Pengadilan Negeri Lampung Timur, juga Kejaksaan Negeri Lampung Timur, karena TKP-nya ada di situ, makanya perkaranya ada di Lampung Timur. Sebaiknya dalam hal ini jangan dibesar-besarkan. Artinya tetap yang salah tetap harus menerima aturan tersebut. Begitu juga dengan kebenaran yang ada di diri Pak Lelengke ini, ya harus diakui gitu loh. Jangan undang-undang suatu perkara itu terkesan dipaksakan. Ini nanti akan menjadi presiden buruk ya bagi kita insan pers, karena sudah cukup, Mbak Cindy. Insan pers ini saat ini banyak sekali yang dikriminalkan gitu. Jadi wartawan sekarang ini banyak sekali yang dikriminalkan oleh oknum-oknum yang punya kepentingan gitu. Jadi ini terus terang aja, ibarat insan pers itu adalah badan. Ketika salah satu anggota tubuh itu tersakiti, maka kita akan sakit semua gitu. Oleh karena itu sesuai dengan apa amanah undang-undang ya, bahwa Undang-Undang Pokok PES nomor 40 tahun 1999, bahwa bagi seorang wartawan atau jurnalis dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari berita atau informasi tidak boleh dipidanakan atau dikriminalkan, kecuali tanda kutip, Mbak Cindy, bukan berarti dia kebal hukum ya, dia melakukan tindakan kriminal. Contoh, seorang jurnalis mau liputan ke kantor gubernur, contoh, dia nyelam maling ayam. Nah, maling ayamnya inilah yang kriminal. Artinya kalau mau liputannya ya nggak bisa dipidanakan, gitu. Yang dipidanakan yang mana oleh aparat penegak hukum? Kriminalnya, maling ayamnya. Kira-kira sepertinya untuk kasus Pak Lelengke ini adalah pengerobohan papan bunganya. Tapi kalau profesi jurnalisnya, saya tidak tahu lagi kalau dengan Pak Lelengke. Beliau itu tokoh pers hebat, pendidikannya aja S3 ya, bahkan di luar negeri beliau ini. Kalau untuk kualitas masalah pendidikan nggak bisa diragukan lagi. Tapi gimana mana Pak Lelengke ini manusia juga gitu loh. Banyak kekurangan dengan kelebihannya. Jadi kalau saya menyikapi masalah kasus Pak Lelengke ini adalah jangan saya berharap kepada saksi ahli Pak Edi Rifai ini bukan masalah jurnalisnya yang digarap sama kejaksaan kepolisian dengan pengadilan ini ya. Tapi tidak lebih ke tindakannya ya Pak ya? Kriminal ininya yang pengerobohannya, artinya sesuai dengan undang-undang, kecuali tanda kutip melakukan tindakan kriminal, artinya pengerobohan papan bunga. Terus pengerobohan papan bunga itu juga kan kita tanda kutip seharusnya kan ya, papan bunga itu berapa sih? Kalau sewa paling 250.000 ya, kalau memang nggak rusak. Artinya
apalagi di sini yang melaporkan ada kaitan dengan tokoh-tokoh kita. Lampung ini kan sangat kaya akan seni dan budaya keragaman ya. Adat istiadatnya aja luar biasa. Saya sangat bangga jadi putra Lampung. Ya, saya bukan dulu zaman Pak Era Ike Edwin, mantan Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Ike Edwin, yaitu saya sangat sependapat dalam menangani suatu perkara bahwa kalau urusan yang masih bisa dimusyawarahkan, gunakanlah yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal ini luar biasa. Masalah yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Artinya kayak gitu. Artinya kalau bisa diringankan, kenapa sih harus berlebihan amat kan gitu? Karena saya sebagai insan pers yang merasa beliau adalah tokoh pers juga ikut prihatin dalam hal ini. Jadi kembali lagi Mbak Cindy, masalah pernyataan dari Pak Edi Rifai ini secara tegas ya, saya kurang sependapat. Bahkan saya menentang keras dengan Bapak Edi Rifai. Pak Edi Rifai, mohon maaf, Anda senior, Anda adalah mantan pengurus PWI, mungkin lebih tahu saya mengenai undang-undang, namun tolong perkataan Anda dicabut karena bertolak belakang dengan undang-undang pokok pers. Kebebasan pers, kebebasan wartawan, termasuk Pak Edi Rifai, wartawan juga bebas untuk memilih organisasi profesi itu, yakni organisasi wartawan. Jadi kedua, masalah kompeten wartawan ya, mutu dan kualitas wartawan. Kalau menurut saya ini yang bertanggung jawab sepenuhnya ini perusahaan persnya. Kualitas tidak wartawan itu ada pada perusahaan media itu sendiri. Jadi kalau organisasi profesi itu, kalau saya udah kenyang di organisasi profesi, tidak lebih pertama sebagai sarana silaturahmi antar wartawan dan lembaga. Kedua, wadah untuk advokasi wartawan. Tapi yang ketiga, menuntut ilmu betul, kayak UKW, kayak SJI, itu diadakan oleh organisasi pers, contohnya kayak PWI. Tapi ketika tidak ada perhatian dari perusahaan pers itu sendiri, wartawan hanya dimodalin KTA, nggak sendirian, udah itu nggak dimodalin, nggak diarahin, udah itu suruh lepas, ngalap-ngalap ke bawah. Nah ini justru penentunya, ujung tombaknya adalah perusahaan itu sendiri. Mungkin ada lagi Mbak Cindy? Nah artinya kan tadi udah dijelaskan ya Pak ya, artinya itu pernyataan atau statement dari Bapak Rifai itu bertolak belakang dengan undang-undang pers. Betul. Dan itu statement itu sangat melukai wartawan-wartawan yang memang bukan anggota PWI, betul Pak? Banget. Mungkin yang untuk anggota PWI juga ya kurang sependapat kalau menurut saya, yang tahu masalah undang-undang pokok pers itu. Jadi kira-kira apa lagi Mbak Cindy? Ini pembahasannya ini sangat menarik sekali, kalau mau dibahas kayaknya satu hari nggak selesai nih dengan Bapak Rifai. Akan panjang lebar ya Pak, tapi ini aja Pak, untuk apa sih Pak himbauan dari Pak Nurullah nih terkait statement ini, dan ada pesan gitu untuk wartawan-wartawan yang hari ini mungkin agak kecewa ya dengan statement atau pernyataan tersebut gitu. Kalau saya sih, himbauan saya satu untuk Bapak Rifai ya, pernyataan yang menyebutkan bahwa bagi wartawan yang tidak menjadi anggota PWI dan belum terverifikasi oleh Dewan Pers ini belum boleh menggunakan undang-undang pers atau belum bisa disebut dengan wartawan, ini luar biasa. Ini saya berharap Pak Rifai untuk menyatakan ya, menyampaikan ke publik untuk dikoreksi kembali pernyataan tersebut. Atau bila perlu Pak Rifai mohon maaflah dengan kami. Artinya kami ini Pak Rifai ya, Pak Edi Rifai, karena saya bukan anggota PWI ya. Gitu. Jadi agak sedikit kesinggung juga ya Pak? Kesinggung sih enggak ya.
Artinya saya bukan wartawan dong, kan gitu. Sementara amanah undang-undang aja kan menjelaskan wartawan itu siapa sih, wartawan itu apa sih gitu. Ya silakan dibuka lah undang-undangnya, pokok Pers nomor 40 tahun 1999. Tupoksi wartawan itu apa? Landasan hukumnya apa? Terus kedua, himbauan saya kepada insan pers, kepada rekan-rekan wartawan. Pertama, kita sebagai seorang jurnalistik, mari kita jangan sampai menyimpang dari koridor dari undang-undang, yaitu Pers nomor 40 tahun 1999. Yang kedua, tetap pegang teguh yaitu kode etik jurnalistik. Jadi kode etik itu yang mengatur gitu loh Mbak Cindy, mengatur etika, mengatur dalam penulisan wartawan itu sendiri, begitu juga mengatur etika kepada kepribadian atau perilaku wartawan itu sendiri. Ketika sudah mengacu kepada Undang-Undang Pokok Pers, kode etik jurnalistik, mudah-mudahan insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi gitu loh. Artinya lagi kita namu ya, tahu namu ya, bertandang ke orang aja kita harus assalamualaikum kan gitu, harus bertutur sapa, harus sopan santun. Kalau kata orang Jawa, kode etik jurnalistik itu unggah-ungguh apa ya, etika, beretika, punya etika. Terus selanjutnya saya berharap kepada wartawan, mari kita jangan sampai kita ini sebagai profesi wartawan, karena wartawan itu udah suatu pekerjaan profesi ya, artinya laksanakan pekerjaan itu secara profesional. Artinya ketika organisasi profesi atau wartawan adalah pekerjaan profesi, ya harus profesional. Yang profesional tadi ya gimana? Yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Laksanakanlah, yaitu pekerjaan wartawan itu sesuai dengan tupoksinya itu. Terus selanjutnya himbauan saya, karena wartawan itu adalah pekerjaan profesi ya, artinya memang banyak sekali wartawan-wartawan ini yang masih mengeluh, tapi yakinlah bagi wartawan bahwa pekerjaan wartawan itu, yaitu pekerjaan wartawan itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat. Walaupun di masyarakat banyak pekerjaan profesi wartawan itu dianggap sebelah mata gitu loh. Padahal pekerjaan atau profesi wartawan itu sangat mulia. Jadi gitu. Sampai-sampai ini pernah saya dalam diskusi-diskusi Mbak Cindy ya, saya ibaratkan pekerjaan wartawan saking, kata saya, karena saya sudah mencintai, adalah pekerjaan yang mulia ya, terhormat. Kenapa mulia dan terhormat itu? Karena wartawan itu dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan amanah undang-undang, benar nggak? Jadi ketika melaksanakan undang-undang, artinya wartawan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi harus pede ya, jadi kawan-kawan yang jadi wartawan pede aja. Karena profesi wartawan itu luar biasa. Bahkan maaf ngomong ya, wartawan itu kalau bisa saya katakan ya, banyak dalam kesempatan pekerjaannya kayak nabi gitu. Seperti nabi ya. Subhanallah banget ya Pak. Iya, tapi tanda kutip ya, jangan sampai blunder ini ya. Seperti tanda kutip ya, bukan nabi ya. Jadi menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal-hal kebenaran. Jadi kalau kata Pak Ustadz saya, Pak Yai saya dulu, Mbak Cindy, itu nabi itu kan berasal dari kalimat kata-kata anaba. Anaba itu yaitu nabi. Jadi anaba itu artinya seseorang yang menyampaikan kebenaran. Kira-kira kayak gitu. Jadi pekerjaan nabi itu menyampaikan kebenaran. Lah, pekerjaan wartawan juga apa nggak seperti itu gitu. Bahkan sampai Alkisah dulu ya Mbak Cindy, zaman Nabi, jurnalis zaman Nabi dulu nggak seperti sekarang. Sekarang aja disebut wartawan, jurnalis. Zaman Nabi pernah suatu peperangan ya Mbak Cindy ya, itu banyak sahabat meninggal dunia, penghafal Al-Quran. Karena zaman dulu, zaman Nabi dihafal semua, belum ada jurnalis. Ketika sadar Nabi bahwa banyak sahabat
para hafid Al-Quran meninggal, maka masih ada satu orang, lupa saya, sahabat siapa itu, nanti tanya sama Pak Ustaz, tinggal situ itu. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan kepada beliau, tolong dicatat ayat-ayat Al-Quran itu di daun lontar, di kulit-kulit hewan, di kulit-kulit kayu. Nah, yang tukang nulis catat itulah ya sama aja jurnalis Mbak Cindy. Makanya bukan saya mengklaim bertahan Al-Quran, kitab-kitab sampai hari ini itu tidak lepas dari peran serta dari jurnalis-jurnalis zaman dulu sampai hari ini. Gitu kira-kira. Kenapa saya bangga dan mulia menjadi seorang wartawan? Kedua, pekerjaan wartawan itu sangat mulia. Makanya dibilang yaitu pilar keempat di negara kita, yaitu pilar demokrasi. Jadi pilar keempat demokrasi. Setelah lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, baru 4 itu adalah pers. Jadi pilar keempat demokrasi di negara kita. Kok nggak pedagang ya Mas Indi? Kok nggak petani atau pelaut pilarnya? Nah, hebatnya di mana sih Bang? Gitu kan? Kok jadi pilar keempat? Sekarang bayangkan Mas Indi, kalau Pak Jokowi mau naikkan BBM ya, gedor-gedor pintu, ketok-ketok door to door dari Sabang sampai Merauke, berapa abad itu baru tembusnya ya? Dengan manggil TV-TV yang live secara langsung Indosiar, RCTI atau Duta Lampung lah, Duta News TV. Ketika Pak Jokowi hari ini saya naikkan BBM seharga sekian, Sabang sampai Merauke, yang nonton TV, yang baca koran, semuanya sudah tahu. Gitu. Di situ kehebatan pers. Kenapa kita tidak bangga? Saya sendiri sangat bangga dari profesi pers. Jadi begitulah kawan-kawan semuanya, himbauan saya tetap laksanakan amanah ini, kerjakan tugas ini sesuai dengan amanah undang-undang, sesuai dengan tupoksi kita sebagai wartawan. Sehingganya kasus yang seperti menimpa Bapak Ketua PPWI Bapak Leleke itu ini tidak terulang lagi pada dunia pers. Kalaupun memang sudah mengerjakan sesuai tupoksi kita, tetap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini baru nasib Mas Cindy. Nah, gitu. Kira-kira itu aja tambahan saya. Mungkin ada yang perlu ditanya lagi Mas Cindy. Oke, sepertinya cukup Pak. Terima kasih atas tanggapan Bapak terkait statement Bapak Edi Rifai. Nah, mungkin itu saja bincang-bincang kita kali ini. Semoga ini cukup bermanfaat ya Pak, dan bisa didengar oleh Bapak Rifai dan kawan-kawan wartawan lainnya. Dan ada sedikit himbauan atau pesan untuk wartawan tadi oleh Bapak Nurullah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya Cindy Fitrisari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.